pada hari ini gelar karya anak santri SMP dan SMK Sabilur Rasyad. Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Kendal mengadakan gelar karya santri SMP dan SMA Sabtu kemarin. Gelar karya santri ini memamerkan hasil karya santri masing-masing kelas dan diramaikan pentas seni dan UMKM santri. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, Dr. Susmayati mengatakan gelar karya santri ini merupakan wujud nyata hasil pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar di Pondok Pesantren Sabilur Rasyad. Hasil karya ini menampilkan pameran dari berbagai mata pelajaran dan kesenian. Juga pameran produk UMKM santri yang merupakan hasil pelajaran manajemen wira swasta, mulai dari membuat produk hingga pemasaran. Gelar karya santri ini merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan harapan anak-anak akan semakin mencintai Indonesia dengan berbagai keberagaman yang menjadi potensi untuk bisa memperkokoh bangsa Indonesia. Gelar karya ini sebagai wujud nyata bahwa anak-anak kita sudah melakukan kurikulum Merdeka Belajar. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Provinsi Jawa Tengah, Ernest Ceti Septianti mengatakan bahwa keilmuan selalu berkembang sehingga guru tidak hanya memberikan pelajaran sesuai buku, tetapi guru dan siswa harus bersama-sama belajar. Dengan demikian, pendidikan di sekolah tidak tertinggal oleh dinamika kehidupan. Ilmu pengetahuan saat ini berkembang sangat cepat sekali, maka supaya pendidikan itu tidak tertinggal oleh dinamika kehidupan era sekarang, guru harus mulai merubah mindset, membelajarkan anak-anak mindset yang berkembang itu, problem solving, ya, bagaimana anak-anak diajari untuk memecahkan masalah, untuk berkreasi, memecahkan masalah. Ilmu pengetahuan harus didasari dengan agama agar bisa dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk tujuan yang mulia. Ada juga tari jaran kepang. Nanti kita lihat bareng-bareng apa sih perbedaan dari tari jaran adat. Putar-putar. Gelar karya ini sebagai wujud nyata bahwa anak-anak kita sudah melakukan belajar dengan cara belajar dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, itu anak-anak harus mampu memberikan apa hasil dari karyanya, hasil dari belajarnya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dengan program P5 ini, maka anak-anak ini sekarang menampilkan yang hasil belajarnya itu dalam bentuk karya nyata. Jadi anak-anak bisa memberikan suatu misalnya tadi ada dipamerkan ilmu pengetahuan. Bahkan anak-anak juga mulai bisa mempraktekkan ilmu yang diberikan, misalnya memanage bagaimana untuk dia berwira swasta, membuat suatu produk yang dia buat kemudian bisa dipasarkan dan hasilnya dimanage, itu semua dia lakukan. Dan di samping itu anak juga dengan adanya program P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, anak-anak akan semakin mencintai yang ada di Indonesia ini. Ternyata dengan keberagaman di Indonesia semua itu ternyata ini menjadi potensi yang sangat
kokoh kuat bagi bangsa kita ini. Kemudian di sini ini adalah sebuah boarding, jadi pembelajarannya sekaligus juga sekolah juga madrasahnya. Jadi anak tinggal di pondok sehingga ada kesempatan untuk dalam acara membuat gelar karya ini itu sangat leluasa sekali karena anak tinggal di pondok bisa bersama, dikoordinir bersama, diarahkan. Nah, kolaborasi antara pendidik, guru, ustadz, pamong, dan kemudian anak juga itu bisa terwujud di sini. Bahkan masyarakat, lah kolaborasi ini yang kita harapkan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ada suatu kolaborasi bersama-sama dan anak bisa merasakan, oh ini toh tidak hanya belajar di kelas, tetapi belajar dalam bentuk nyata. Gelar karya ini beberapa diantaranya diwujudkan dari kreativitas anak-anak tadi. Bisa kita lihat proyek yang multidisipliner, artinya didukung oleh banyak mata pelajaran ya. Tadi bisa dilihat ada mata pelajaran IPA-nya, ada mata pelajaran seninya, ada mata pelajaran matematikanya ya. Dan itulah inti dari kurikulum yang sekarang, paradigma pendidikan yang sekarang. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa keilmuan itu selalu berkembang. Ya, keilmuan itu selalu berkembang sehingga apa yang kami sampaikan dengan teman-teman pendidik yang ada di SMK Sabilur Rasyad ini adalah jangan pernah mengajarkan yang diketahui saja oleh guru. Tetapi di dalam membelajarkan itu guru dan anak didik harus bersama-sama belajar andragogi. Karena ilmu pengetahuan saat ini berkembang sangat cepat sekali, dunia juga berkembang sangat cepat sekali, maka supaya pendidikan itu tidak tertinggal oleh dinamika kehidupan era sekarang, guru harus mulai merubah mindset, membelajarkan anak-anak mindset yang berkembang itu, problem solving, ya, bagaimana anak-anak diajari untuk memecahkan masalah, untuk berkreasi, memecahkan masalah. Jadi kaitan antara keilmuan dengan dunia nyata itu harus bisa dihadirkan oleh sekolah. Kalau di sekolah di sini itu program Hafiz Quran ya, itu tidak semua satuan pendidikan menyediakan layanan seperti ini sangat hebat sekali. Sesudah itu baru belajar tentang nilai-nilai yang lain ya, seperti kemandirian, kreativitas, critical thinking ya, itu baru. Apalah artinya anak-anak itu punya kemandirian atau punya pengetahuan yang hebat, tetapi akhlaknya tidak ada. Yang ada nanti kriminal yang kecerdasannya udah tinggi ya, ini kan bahaya gitu ya. Maka akhlak mulia itu yang utama Pak. Jadi kami sangat apresiasi dengan sistem pendidikan yang dibangun di Sabilur Rasyad ini.